Nama saya Miss Kusmati, NPM 30620565278 dari kelas 01 Prodi Peneguru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-UAS dan video praktek mengajar kelas 3 mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Nah, sebelum memasuki materi, seperti pembelajaran biasanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Kakak yang akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau sudah berdoa, kakak akan mengingatkan sekali lagi sebelum memulai pembelajaran, silakan siapkan alat tulis yang perlu digunakan untuk mencatat materi yang akan kakak berikan nanti. Yang belum disiapkan, silahkan diambil terlebih dahulu. Nah, kalau sudah siap, kita akan memasuki materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran hari ini adalah peta dan denah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian peta dan denah. Pertama adalah peta. Kalau adik-adik belum tahu yang namanya peta, ini yang disebut dengan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Ini yang disebut dengan peta. Jadi permukaan bumi digambar pada bidang datar, ada kertas ini, berdasarkan skala tertentu. Jadi ini yang dinamakan dengan skala. Skala itu ini. Skalanya ini 1:12 juta. Ini adalah peta Indonesia. Jadi peta itu berupa lembaran. Jadi peta hanya satu lembar menunjukkan satu daerah. Seperti ini. Bisa juga satu negara atau bahkan satu dunia. Bisa. Itu yang disebut dengan peta. Kalau misalkan adik-adik melihat peta seperti ini, lembaran lalu dibukukan. Nah, kalau lembaran peta yang dibukukan itu disebut atlas. Di dalamnya peta, namun buku kumpulannya itu disebut dengan atlas. Nah, ini yang dinamakan peta. Kita sudah membahas pengertiannya. Lalu yang kedua adalah gambar yang menunjukkan lokasi jalan, kota, ataupun data lokasi lainnya. Adik-adik bisa lihat di sini ada jalan, ada bangunan-bangunannya. Kalau di peta, kalau lebih besar petanya, kita bisa lihat, atau skalanya lebih besar lagi, skalanya lebih kecil, kita bisa lihat bangunan-bangunan seperti ini. Ini yang disebut dengan denah. Jadi denah menggambarkan seperti ini. Nah, itu pengertian denah dan peta. Nah, kita memasuki kegunaan peta dan denah. Jadi peta dan denah itu kegunaannya adalah menunjukkan suatu lokasi berdasarkan pada kenyataannya. Jadi kenyataan yang di lapangan itu benar-benar digambarkan di peta ataupun denah. Jadi misalkan peta seperti ini, dia menggambarkan apa yang benar-benar dilihat. Jadi misalkan ini peta Indonesia, apa yang benar-benar dilihat. Jadi misalkan ini peta Indonesia. Jadi benar-benar seperti Indonesia yang aslinya. Letak pulaunya, lalu pembagian waktunya, itu benar-benar ada. Benar-benar digambarkan di sebuah peta. Jadi sama apa yang ada di kenyataan dengan apa yang digambarkan di peta itu 100% sama. Namun di peta ditunjukkan ini warnanya. Jadi warna-warna peta, warna-warna peta ini menunjukkan suatu kedalaman, ketinggian, ataupun jalan-jalan yang ada di sana. Jadi benar-benar yang ada di langsung. Jadi benar-benar menunjukkan apa yang sebenarnya. Lalu denah menunjukkan apa yang sebenarnya juga. Jadi kalau misalkan wilayahnya seperti ini, jalannya, bangunannya, ada masjid, ada gereja, ada hotel, itu benar-benar ditunjukkan di denah ini. Jadi sama-sama menunjukkan kenyataan, tidak ada rekayasanya. Itu namanya denah.
Nah, karena kita sudah membahas tentang kegunaan peta dan lihat di denah ataupun di peta itu sama dengan aslinya. Kalau kita lihat seperti ini, sepertinya denah dan peta itu sama-sama menunjukkan lokasi, kegunaannya sama. Tapi denah dan peta itu berbeda. Kalau adik-adik bisa lihat di sini, terlihat ya, perbedaannya tuh sangat terlihat. Nah, di sini kakak akan jelaskan perbedaannya. Jadi lihat, ini ada arah mata angin. Jadi denah menunjukkan arah mata angin, peta juga menunjukkan arah mata angin. Peta berskala, jadi kita bisa lihat skalanya berapa sih. Tapi denah tidak berskala, jadi denah tidak ditunjukkan skalanya berapa sih, sedekat apa sih pengambilan foto dan gambarnya itu, sedekat apa. Nah, kalau ini ditunjukkan, jadi kita tahu sedekat apa pengambilan gambarnya. Dan skalanya tuh dibikin berapa gitu, dikecilkan atau malah sekecil apa dibuat dengan skalanya tersebut. Lalu peta ini pun memiliki beberapa jenis berdasarkan skalanya. Jadi ada jenis peta skala kecil, skala besar, skala sedang, kadaster, dan geografis. Itu jenis-jenis peta. Kalau denah ini ya denah lokasi, menunjukkan suatu lokasi. Misalkan kalau adik-adik pernah lihat undangan, denah itu pasti ada di belakang, misalkan undangan ulang tahun ataupun undangan pernikahan. Jadi denah dibuat misalkan perjalanannya rumahnya tidak tahu, takut orang tidak tahu rumahnya. Jadi dibuat denah di belakang suatu undangan agar tahu. Jadi kita bisa tahu kemana sih arahnya dan bagaimana sih melewati jalan apa, harus belok kemana, itu nanti tahu. Lalu denah ini tidak menunjukkan garis geografis dan denah tidak menunjukkan garis lintang dan garis bujur, sedangkan sini ditunjukkan garis lintang dan garis bujur. Denah tidak menjelaskan ketinggian tempat atau kedalaman suatu tempat. Kalau peta menjelaskan. Ya, bisa lihat di sini gambar petanya berwarna. Ada penjelasannya. Biasanya seperti ini, legendanya ada di sini, dijadikan satu. Namun peta yang kakak tunjukkan kali ini tidak langsung memasukkan legendanya. Jadi kita bisa lihat nih, ibu kota negara yang mana, lalu ibu kota provinsinya yang mana. Ini Kendari merupakan ibu kota provinsi. Lalu ada Palu merupakan ibu kota provinsi. Kita bisa tahu sedalam apa lautnya dengan warnanya. Biru tua, biru muda, itu ada kedalamannya. Lalu hijau tua, hijau muda, itu ada tinggi rendahnya. Sedangkan di denah kita hanya bisa melihat tempatnya, lihat bangunan-bangunannya. Oh, lewat bangunan ini, seperti ini jalannya. Memasuki pelajaran terakhir, kakak akan menjelaskan tentang bagaimana membaca denah dan peta. Pertama, kita akan membaca peta terlebih dahulu. Jadi peta, sebelum membaca peta kita harus tahu legendanya dulu. Seperti apa legendanya bisa dilihat. Nah, kalau kita sudah melihat legenda, kita bisa membaca sebuah peta. Nah, seperti ini. Misalkan di Malaysia ada kotak dengan titik hitam di tengahnya. Artinya itu ibu kota negaranya. Jadi Kuala Lumpur merupakan ibu kota Malaysia. Kalau di daerah kita, di daerah Kalimantan Selatan, dengan ada kotak merah seperti ini, itu merupakan ibu kota provinsi. Jadi ibu kota provinsinya seperti ini di Banjarmasin. Lalu Pulau Kalimantan, di sini ada Samarinda. Jadi seperti ini ada Samarinda. Lalu Pontianak. Nah, ini ada garis seperti ini. Garis-garis seperti ini. Kita bisa baca di situ garis seperti itu apa? Ternyata itu adalah batas provinsinya.
Jadi Banjarmasin berbatasan dengan Palangkaraya. Ini batas provinsinya terlihat. Lalu ada ini garis seperti ini. Ini merupakan pembagian waktu. Pembagian waktu sampai ke atas sini nih. Pembagian waktu Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini. Ini garis pembagian waktunya. Garis pembagian waktunya dari sini sampai ke sini. Lalu dari sini sampai ke sini. Itu kalau di peta Indonesia. Selanjutnya kita akan membaca denah. Misalnya dari contoh di atas ini, kita dari hotel. Dari sini kita mau ke tempat acara. Dari hotel kita mau ke tempat acara, kita keluar dulu ke jalan luar, lalu kita menuju ke arah selatan, Jalan Sentosa. Lalu kita belok ke arah timur ke Jalan M Yamin. Ke situ kita belok ke arah selatan lagi. Lalu kita belok ke arah timur sekali lagi. Ke arah timur, lalu belok ke selatan lagi, kita sampai ke tempat acaranya. Itu cara membacanya. Jadi ke timur, selatan, atau ke barat. Kita juga bisa lihat di sini bangunannya. Kita melewati bangunan apa? Karena bangunan yang didenah dengan bangunan asli itu sama. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Seperti itu. Nah, itu adalah materi tentang denah dan peta, dari kegunaan, pengertian, hingga cara membaca denah dan peta. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kakak berharap adik-adik paham dengan materi yang hari ini kakak harap adik-adik paham dengan materi yang kakak bawakan hari ini. Kalau adik-adik sudah paham, sekarang kakak akan minta adik-adik untuk membuat denah seperti ini. Membuat denah dari rumah adik-adik ke sekolahan adik-adik, di mana tempat adik menimba ilmu. Gambar rumah adik-adik dari rumah adik-adik menuju ke sekolahan. Jangan lupakan harus ada arah mata anginnya, biar teman-teman adik bisa membaca. Nanti saling bertukar kepada teman yang belum tahu rumah adik-adik. Jadi saling bertukar agar satu sama lain tahu di mana rumahnya. Itu saja materi yang dapat kakak sampaikan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Kesalahan kata ataupun pengetikan itu murni kesalahan dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.